Shalom Elohim Bapak Ibu dan teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program kesaksian iman yang luar biasa ini. Dan saya selalu merindukan Bapak Ibu dalam perlindungan Tuhan yang sempurna, diberkati berlimpah-limpah dan menjadi berkat besar bagi banyak orang. Karena itulah tujuan kita di muka bumi ini. Setelah kita diselamatkan, kita menjadi terang dan garam dan memuliakan nama Bapa kita di sorga. Amin. Puji Tuhan. Baik, hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari Bapak Raden Alam Damanik ya. Beliau seorang muslim yang taat dalam beribadah, tetapi juga seorang yang rajin membaca buku. Dan hebatnya, dia bukan hanya membaca Quran dan terjemahannya, tapi dia juga membaca kitab-kitab suci agama-agama lain. Dan ketika dia betul-betul membaca dan merenungkan kitab sucinya, dia di situ menemukan tentang Isa Al-Masih sebagai kalimatullah. Dan juga Isa Al-Masih itu terkemuka di dunia dan di akhirat. Dan juga dia melihat bahwa ketika disebutkan Isa Al-Masih itu kalimatullah, dia berpikir, dia berarti bukanlah manusia, tetapi dia adalah firman Allah yang menjadi manusia, seperti yang dia baca di kitab sucinya Kristen. Nah, disinilah dia mulai bimbang, dia mulai gamang, dia mulai ragu, dan dia mulai galau. Disitulah pergumulannya yang begitu berat sampai dia akhirnya sempat dimusuhi oleh keluarga besarnya. Dan ini adalah perjuangan yang hebat, yang luar biasa, sebelum akhirnya beliau menjadi murtad. Bagaimana kesaksiannya? Mari kita saksikan, kita lihat bersama, dan Tuhan memberkati. Halo, sahabat Menembus Perbedaan. Senang kembali dapat bertemu dengan Anda dalam program Menembus Perbedaan, satu program yang akan membahas seputaran tentang keyakinan yang menitik beratkan pada persamaan, di mana melalui persamaan itu kita bisa bertumbuh bersama dalam keharmonisan, dalam kebaikan, dan dalam kebenaran. Baik, sobat Menembus Perbedaan, pada hari ini kita sudah hadir di tengah-tengah kita. Ada Bapak Damanik yang akan menjadi narasumber kita hari ini ya. Saya mau menyapa dulu ya, Pak Damanik. Shalom. Shalom. Shalom ya, lebih tepatnya shalom ya. Ya, shalom. Assalamualaikum juga nggak masalah ya, kan? Oke, baik. Terima kasih Pak Damanik sudah hadir bersama kita dalam program Menembus Perbedaan ini tentunya ya. Kita senang Pak Damanik bisa kita bisa sharing bersama ya. Amin. Di dalam kesempatan Amin. Ini ya. Jadi lebih sering dikenal dengan Pak Damanik ya? Iya. Pak Damanik. Sebenarnya lengkapnya nama Pak Damanik itu siapa? Raden Alam Damanik. Tapi lebih dikenal dengan panggilan Pak Damanik. Oh, sebenarnya Raden Alam Damanik. Iya. Ini seperti nama besar kelihatannya nih. Iya kan? Karena ini enggak biasa gitu ada nama Raden Alam Damanik. Biasanya yang punya itu orang Jawa loh. Kalau istilah Radennya begitu ya Pak ya? Atau memang ada sejarahnya? Mungkin juga seperti itu, tetapi kebetulan saya berasal dari Kabupaten Simalungun. Menurut sejarahnya kita itu kalau di Jawa keturunan Ningrat. Jadi kakek saya Dharma Alam. Oh. Bapak saya Pati Alam. Saya Raden Alam. Dan semua itu punya arti. Dan setelah kita besar, kita dewasa, barulah kita mengerti apa arti nama yang diberikan oleh orang tua. Ketika kecil juga kita kan nggak terlalu ini. Bahkan dengan nama itu saya pernah malu, Pak. Oh ya? Waktu saya masih agak muda, dulu di Indonesia masih di TVRI ada film Unyil, ada Pak Radennya. Oh. Jadi betul. Dipanggil Pak Raden gitu yang berjambang ada begitu. Ada kumisnya. Iya gitu kan. Jadi ya, tapi kan nggak mungkin kita gara-gara film itu terus kita rubah nama. Iya. Tetapi yang jelas ya puji Tuhan, alhamdulillah kita tetap bangga dengan nama yang diberikan orang tua. Iya, Pak Raden Alam Damanik ya. Damanik ya. Jadi sekarang udah umur berapa nih Pak Damanik? Tinggal beberapa bulan lagi 66 tahun. 66 tahun ya? Iya. Wah, umur yang sudah senior saya kira. Sepuh lah ya. Udah cukup banyak juga tentu. Punya cucu banyak. Cucu ya. Cucu udah berapa sekarang?
anak saya ada 4, 2 laki-laki, 2 perempuan, 3 sudah menikah dan saya sudah punya cucu 3 orang. Wah, puji Tuhan ya, ada 3 orang cucu. Alhamdulillah, puji Tuhan ya. Jadi asal daerahnya itu dari Simalungun ya Pak ya? Iya, daerah Simalungun Sumatera Utara. Ya. Simalungun Sumatera Utara. Iya. Kalau Simalungun ini kan dekat ke apa tuh? Ke perbatasan Siantar, antara ya? Simalungun kan kalau ibu kota Siantar ya. Kalau sebelah timurnya itu Tobasa, sebelah utara Tobasa, timurnya itu Tanah Karo, baratnya itu Asahan, selatannya Tebing Tinggi. Oh iya, strategis sekali memang. Nah, itu daerah pelintasan. Perlintasan, betul. Ya, seperti bisa menghubungkan semua daerah ya. Yes, betul. Dan tadi punya riwayat keluarga dari nama-namanya itu nama-nama besar ya, termasuk Pati gitu ya. Iya. Ya. Tapi ngomong-ngomong ini Pak Damanik ini sekarang kegiatannya apa nih kalau hari-hari? Karena sudah ujur, saya memang sudah saya tekadkan di dalam hati saya agar sisa hidup saya ini dapat bermanfaat untuk orang banyak, merangkul saudara-saudara kita agar lebih dekat mengenal Tuhan. Jadi kalau orang istilah lebih populernya ya saya menginjil, menyampaikan berita keselamatan kepada siapa saja. Jadi jangan hanya percaya kepada Tuhan tetapi tidak melakukan firman-Nya, sia-sia itu. Jadi saya di dalam sisa hidup saya ini merangkul semuanya untuk menyampaikan berita keselamatan. Karena umur manusia itu terbatas. Tidak ada umur manusia yang disebut kekal abadi. Nah, bagaimana di dalam kehidupan kita itu berguna, bermanfaat, dan punya pengharapan di akhir hidup kita agar kita bisa masuk surga, bisa ke akhirat. Betul, amin, amin. Jadi memang hari-hari sekarang kegiatannya sebagai pembawa Injil ya. Amin, betul. Pembawa Injil. Tadinya tentunya bukan pembawa Injil, aktivitas duniawi lah. Aktivitas duniawi ya, Pak Damanik ya. Saya sudah sering dengar Pak Damanik ini, kemudian di YouTube juga saya melihat ada Bapak tampil di sana ya. Iya. Jadi kalau kita boleh bercerita ini Pak ya, karena kan Bapak bilang profesinya sekarang pembawa Injil ya. Iya. Berarti tadinya belum kenal Injil berarti. Iya betul. Belum kenal Injil. Kira-kira karena Injil itu kan berbicara tentang Isa Al-Masih Pak. Ya kan, Isa Al-Masih yang menjadi tema pokok lah kita bilang untuk semua Injil itu. Boleh nggak Bapak cerita bagaimana ceritanya Bapak bisa mengenal dan juga menerima Isa Al-Masih itu? Baik. Bagaimana kisahnya Pak kalau kita bisa dengarkan? Baik, terima kasih. Mungkin sedikit agak panjang tapi saya akan ambil kesimpulannya saja. Iya, nggak apa-apa. Saya memang terlahir sebagai seorang yang suka meneliti. Ya, jiwa penelitinya ada kira-kira begitulah. Jadi bukan manusia cuek, tapi ingin tahunya tinggi. Itu saya. Sebelumnya saya bukanlah seorang pengikut Yesus Pak. Bukanlah saya sebagai orang yang mengenal Injil. Sebelumnya tidak. Tetapi saya hobi membaca. Dan banyak buku-buku suci saya baca, ya. Nah, dan ada yang menggelitik di hati saya sebagai yang suka meneliti, ya. Ada perbedaan cara pandang atau cara memahami. Di dalam keyakinan saya yang lama, Isa Al-Masih itu dia bukan Tuhan. Betul, umum itu. Dan dia adalah seorang nabi. Di dalam pemahaman saudara saya Nasrani, dia Tuhan. Kok bisa berbeda ya? Timbul pertanyaan sehingga di mana ayat yang menguatkan kalau dia itu Tuhan? Sementara sebelumnya saya tidak meyakini dia itu Tuhan. Tapi bagaimana supaya saya bisa meyakini dengan penelitian dia itu Tuhan? Oh, jadi udah ada rasa ingin tahu dulu. Betul. Nah, jadi saya membaca
tadi saya katakan di depan agak panjang. Yang saya tahu agama apapun, manusia pertama diciptakan Tuhan adalah namanya Adam. Dari mana diciptakan Adam? Dari tanah. Manusia pertama. Kemudian manusia yang kedua dari tulang rusuk. Manusia ketiga dari hawa nafsu. Perkawinan laki-laki dan perempuan. Jelas itu sampai ke sekarang. Manusia pertama dari tanah, manusia kedua dari tulang rusuk, manusia ketiga adalah dari hawa nafsu. Pernikahan atau rasa suka, seneng antara laki-laki dan perempuan. Sampai kepada kita sekarang. Sampai kepada Nabi saya, Nabi Muhammad, ada bapaknya, Abdullah. Artinya ada bapak, ada mak, baru ada anak. Tetapi setelah saya baca di dalam buku yang saya telah pahami dulu, Isa Al-Masih bukan karena ada bapak, bukan karena ada bapak ada emak, tapi dia dari kalimatullah, dari firman Allah, dari kalam Allah. Di dalam surat ketiga Ali Imran ayat 45. Saya membaca lebih kurang seperti ini bahasanya dalam terjemahannya. Hai Maryam, digembirakanlah engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi namanya Isa Al-Masih. Yang datang daripada Nya itu besar, tidak dari Allah. Dan didekatkan kepada Allah, terkemuka di dunia dan di akhirat. Dalam Al-Quran yang lama, tahun 80-an ke bawah itu ditulis terbesar. Nah, itu menggelitik di hati saya. Jadi ketika saya melakukan ibadah sholat saya misalnya setelah tiba waktunya, saya pasti ada itu kalau di dalam sholat. Allahu Akbar. Apa artinya Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Al-Quran yang bilang ini Isa Al-Masih Maha Besar, terkemuka di dunia dan di akhirat. Nah, itu menggelitik. Kalau dia terbesar, terkemuka di dunia dan di akhirat, bukankah dia Tuhan? Dan dia dari kalimatullah, dari firman Allah, dari kalam Allah jadi manusia. Mikir saya Pak. Kalau Allah yang mau, jangankan jadi manusia, jadi bebek juga bisa. Kenapa? Allah yang mau kok. Kalau kata Allah jadi, maka jadi. Kun fayakun. Allah mau, jangankan jadi manusia. Kenapa otak saya harus susah menganalisa itu? Orang Allah yang mau, firman-Nya itu menjadi manusia. Pikir-pikir lagi sebagai peneliti misalnya dalam hati. Kenapa dia harus jadi manusia? Oh, ada alasannya. Apa itu? Kalau yang saya baca baik di dalam bukunya orang Kristen ataupun Al-Quran sebelumnya, Allah itu kan berfirman, jadilah langit, jadilah laut, jadilah gunung, jadi aja deh. Ya, berfirman. Tapi ketika dia menciptakan manusia, dia nggak berfirman, dia kerja di mah. Ya. Diambil tanah berarti kerja, dibentuk itu. Marilah kita jadikan manusia serupa segambar dengan kita. Berarti dia kerja, bekerja. Allahnya itu bekerja. Setelah katakanlah bahasa gampangnya begini. Setelah jadi katakan bahasa gampangnya, ya kalau sekarang ini seperti dijadikanlah manusia seperti boneka, serupa segambar dengan dia. Kan belum ada napasnya itu. Belum ada rohnya. Ditiupkan Allah, itulah rohnya sendiri kepada yang dibentuk dari tanah tadi itu. Hidup. Kalau Allah mau kun fayakun. Jadi hidup tuh ya. Nanti kalau rohnya itu diambil sama Allah, jadi apa itu? Jadi nggak ada rohnya. Jadi mayat. Kembali ke tanah. Debu, ya tanah. Dari debu tanah. Kan dari tanah tadi dia diciptakan. Iya. Nah, tadi pertanyaannya kenapa dia Allah itu harus menjadi manusia? Karena setelah jadi manusia mengisi isi bumi ini, manusia itu ternyata tidak selalu taat kepada Allah. Tidak taat kepada Allah, sudah jahiliyah, sudah banyak berbuat dosa,
bahkan menyembah bukan lagi hanya kepada Allah. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi tidak mungkin Allah itu teriak-teriak dari sorga, "Woi, pada bener lu." Nggak mungkin. Bisa mampus kita kalau Allah teriak. Berarti karena dia sayang, dia harus bisa seperti kita. Maka dia lahir dengan suatu kelahiran yang ajaib. Dengan kalimatullah, dengan firman Allah, dengan kalam Allah. Di dalam bukunya orang Kristen, Yohanes 1 ayat 1. Betul. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Jadi ada saling melengkapi kelihatannya. Iya, itu dia, Pak. Jadi pada mulanya ada firman. Jadi kalau Tuhannya orang Kristen, ya roh, ya firman. Itu yang saya pahami. Tidak harus saya paksa orang semua seperti itu. Lagi kan Bapak wawancarain saya, tentu yang saya imani. Ya. Kemudian saya tergelitik hati. Orang Kristen tidak pernah ada korsleting atau berselisih paham. Dengan Buddha kah, dengan Hindu kah, dengan kejawen kah, dengan agama sipil bego dan enggak. Islam juga enggak, Kristen juga enggak. Kalau gitu kenapa Islam sama Kristen kok ada kayaknya korsleting? Kalau saya bisa aminin itu, Pak. Loh kenapa? Satu bapak, dua emak. Itu di hal sisi yang lain ya? Lah iya dong. Makanya biasa kan rebutan kita. Ya tadi kita sudah bicara bagaimana bagian di dalam proses Pak Damanik itu mengenal dan menerima Isa Al-Masih, tapi itu mungkin masih ada lagi ya cerita. Tadi kita sampai kepada cerita, rupanya kita punya satu bapak gitu ya, sederhananya seperti itu. Betul. Tapi satu bapaknya, emaknya ada dua gitu ya. Emaknya ada dua. Nah, ini gimana itu dalam pencariannya Pak Damanik ketika sampai di titik itu? Oke, jadi saya melihat sampai dengan kepada kenyataan kehidupan sekarang ini, kalau ada seorang bapak mempunyai istri dua dan dua-duanya punya anak, lalu kemudian tempatnya terpisah, biasanya sampai kepada realitanya, kepada kehidupan yang sekarang ini, memang anak dari mak yang pertama dengan anak mak yang kedua itu ya beda dengan yang kandung satu bapak satu ibu. Ini kan satu bapak dua ibu, iya kan? Tapi kan anak seperti saya katakan tadi, yang pemahaman saya kalau yang Kristiani itu ibaratnya bapaknya tetap Abraham atau Ibrahim, maknya si Sarah. Hagar satu lagi. Yang satu lagi saudara kita, maknya Hagar. Hagar ini membawa anaknya pergi sampai jauh. Tentu nggak mungkin seorang bapak memberikan satu wejangan atau nasihat bagaimana kita bertuhan, bagaimana kita berorang tua, bagaimana kita beradab. Nggak mungkin itu dibikin beda kalimatnya kepada anak yang sana atau anak yang sini, pasti sama. Nah ini karena sudah sebegitu jauh jaraknya, tadi saya katakan antara Al-Quran dengan Alkitab itu ada sekitar 600 tahun jaraknya. Ya, ada sekitar 600 tahun jaraknya. Kalau kita ambil matematikanya, seorang berumur 30 tahun baru menikah, punya anak. Saya misalnya umur 30 tahun punya anak. Anak saya berarti adalah generasi kedua dari saya. Anak saya nanti 30 tahun baru dia punya anak. Berarti generasi kedua dari dia atau ketiga dari saya. Iya, cucu. Cucu. Begitu terus sampai 600 tahun. 20 generasi 600 sekitar tahun. 20 generasi ya. Sekitar 20 generasi. Pemahaman saya pribadi loh Pak. Iya. Nah kemudian kalau ada pesan saya kepada 20 dijajarin, pasti di sana bisa berbeda. Pesan dari yang pertama sampai yang ke-20 nggak sama gitu ya? Jajarin aja coba. Matematikanya. Jajarin di sini semeter. Seantara yang pertama dengan yang kedua anggap 30 tahun. Jaraknya ya, anggap 30 tahun. Kemudian sampai 20. Pesan saya agak panjang.
bagaimana bertuhan, bagaimana mencari rezeki, bagaimana kita berorang tua, bagaimana kita bersaudara. Pesan saya agak panjang, saya sampaikan kepada yang kedua. Tolong kau sampaikan kepada yang ketiga, kepada yang empat dan seterusnya sampai 20. Yakin di sana sudah berubah. Sudah gak sama persis dengan apa yang saya bilang. Ibaratnya pesan berantainya sudah gak nyambung. Di sana ujungnya apa yang terjadi? Pasti bingung. Oleh karena itu bingung dia, maka dia memohon kepada Allah. Ya Allah, tunjukinlah kepada kami jalan yang lurus, jalan yang kau ridhoi. Saudara kita, itu saudara kita. Saya mau ngambil ilustrasi lain seperti ini. Kalau kita membeli barang elektronik, apakah itu TV, apa itu kulkas, apa itu kamera dan lain sebagainya atau radio kita beli, ada buku panduannya. Maka pergunakan buku panduan itu agar kamu dapat mempergunakan barang yang kamu beli dengan benar. Nah, pun panduannya orang Nasrani apa? Alkitab. Panduan dari saudara kita Muslim apa? Al-Quran. Baca, jangan salah-salahin, ini palsu, ini asli. Gimana kamu juga anak kemarin kalau kamu berani mengatakan ini palsu, aslinya mana? Siapa yang bilang itu asli atau palsu? Tapi tertulis, ya baca, pelajari, ikuti. Jadi Pak Damanik sampai kepada tahap itu. Ya, nah kemudian saya ya Pak, hakul yakin benar apa yang tertulis di dalam Al-Quran itu adalah firman Allah. Nah, tadi saya katakan di awal bahwa manusia pertama diciptakan Allah itu adalah Adam, dibuat dari tanah. Kemudian manusia kedua dari tulang rusuk, manusia ketiga dari hawa nafsu. Tetapi di dalam Al-Quran saya baca Pak, Isa Al-Masih bukan dari tanah, bukan dari tulang rusuk, bukan juga dari hawa nafsu, tapi dari kalimatullah, dari firman Allah. Lah kalau Allah mau firmannya jadi manusia, jangankan jadi manusia Pak, jadi bebek juga kalau Allah yang mau, kenapa kita harus protes? Kenapa kita tidak bisa mengimani? Allah yang mau, kun fayakun, jadilah. Ya, jadi ada begini Pak. Perempuan tanpa suami punya anak. Kalau Allah yang mau, maka hal itu bisa. Walaupun banyak sekarang juga perempuan tanpa suami punya anak. Oh, itu lain Pak. Itu lain cerita kan. Itu hubungan tanpa status itu. Seperti itu Pak. Nah, kalau kita mengimani Allah itu maha kuasa, ya kita juga jangan hanya bilang di mulut Allah maha kuasa. Ketika Allah berkuasa menjadikan firman-Nya jadi manusia, kenapa pula kita tidak mengimaninya? Kan kita udah bilang dia maha kuasa. Tidak ada yang mustahil. Berarti kuasa dia, firman-Nya itu bisa jadi manusia. Dan setelah dia jadi manusia, tetap ditunjukkan keilahiannya, keallahannya ditunjukkan. Maka sepintar apapun sampai pada abad ini manusia, sepintar apapun, belum ada manusia sampai abad kita bicara hari ini yang bisa menciptakan yang bernyawa. Hidup bisa, bergerak bisa. Apa itu hidup? Handphone Bapak hidup. Robot juga bisa. Iya, bergerak, mobil, motor bergerak, pesawat bergerak, tapi tidak bernyawa. Tetapi di dalam Al-Quran, Isa Al-Masih dalam umur 5 tahun, dia bisa menciptakan burung. Burung itu terbang bukan pakai aftur, bukan pakai strum listrik, hidup, bernyawa. Itulah keilahian ditunjukkan, bisa menciptakan yang bernyawa. Kalau manusia sehebat apapun tidak bisa menciptakan yang bernyawa. Kalau bergerak bisa, hidup bisa manusia, tapi bernyawa tidak bisa. Itulah yang roh tadi jadi manusia. Maka dia disebut terkemuka, terbesar di dunia dan di akhirat. Jadi bukan di dunia aja. Kalau Isa Al-Masih sudah terbesar, sudah terkemuka di dunia dan di akhirat, bukankah dia Tuhan? Nah, gara-gara itu saya bingung Pak, sempat saya jadi orang linglung. Jadi kayak nggak beragama, sholat enggak, ke gerejanya orang Kristen juga enggak beragama saya Pak, linglung. Itu.
Nah kemudian nekat saya beli Alkitab itu Pak. Oke. Nah nekat saya beli, saya pelajarin. Ternyata lebih menarik di Al-Quran itu. Kenapa Pak? Terinci. Artinya begini, diceritakan sejak awal ya. Di dalam Kejadian pada mulanya Allah menciptakan ini. Dia terus sampai perjalanan. Kayak suatu rangkaian yang enak dibacanya. Nah kemudian ketika saya di dunia lama saya Pak, dalam 5 waktu kewajiban kami untuk melaksanakan sholat 17 rakaat. Setiap rakaat itu ada bacaan yang wajib kami baca. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya lebih kurang gampangnya, simpelnya, ya Allah tunjukinlah kepada kami jalan yang lurus. Artinya jalan yang baik lah. Jalan yang benar. Yang benar, yang lurus, yang diridhoi Allah. Jangan dibawa ke jalan yang nggak benar. Lebih gampang begitu. Simpelnya itu, intinya di situ. Tunjukinlah kepada kami. Tunjukinlah kepada kami. Bapak bayangkan aja 17 kali dalam sehari. Sebulan kali 30. kan gitu kan. 54 Jadi, rakaat. Iya. Jadi 17 rakaat satu hari. dalam satu hari satu malam itu 5 waktu namanya Pak. Iya. Kan? Nah, jadi kalimat daripada mudah-mudahan saya nggak terlalu salah ya. Kalau tunjukin kepada kami berarti kan masih nyari. Iya. Misalnya begini, Pak, saya mau ke misalnya satu kota atau satu kampung atau satu jalan. Nanya, tunjukin dong kepada saya. Nyari. Begitu saya baca bukunya orang Kristen, Alkitab itu Pak, ada tertulis Pak, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Nah, Itu Pak Damani dapat Alkitab dari mana pertama kali? nekat beli Pak, jantungan saya belinya. Pak Damani beli di mana? Ya di daerah Senen sana Pak. Oke. Saya pokoknya berani-berani. Saya lihat itu ada harganya, saya beli aja langsung ke kasir bayar gitu. Memang terlintas ya, mau memang membaca Alkitab. Ya pengen tahu. Pengen tahu. Iya, karena apa? Saya membaca di dalam buku saya sebelumnya, dia bilang, tidaklah engkau disebut seorang yang beragama. Kalau beragama kan bertuhan Pak. Iya. Berarti kalau saya pengen beragama, pengen saya bertuhan, sesuai dengan perintahnya, apa diperintahkan? Harus kita mengimani kitab sebelumnya. Nauzubillah min dzalik. Lah sebelum ini apaan? Sebelum Al-Quran ini apa? Injil. Oh, Injil itu Alkitab. Oh, itu latar belakangnya. Maka ke Senen. Iya. Saya beli. Ya, karena apa? Saya udah tua. Saya pengen beriman. Pengen disebut beragama. Ya tentu seperti saya katakan tadi, kalau kita beli elektronik maksudnya, ada buku petunjuknya. Ya buku petunjuk saya Al-Quran. Ya saya baca. Ya kan? Nah, yang lebih menyeramkan, walaupun saya tidak mau menyebutkan ini harus global orang semua seperti itu, tidak. Ini kesaksian pribadi saya. Dan Islam tetap saudara saya, dan saya anggap seperti tadi. Kenapa? Kita satu bapak, dua emak. Sampai kapan tuh saudara kita? Jadi Pak Damanik, iya. Jadi Pak Damanik ke Senen beli Alkitab, mulai baca. Dan di situ banyak saya lihat ayat-ayat yang menyejukkan hati. Ya, yang ada satu semacam kepastian. Ya, ada Pak, saya baca. Satu orang saja percaya akan daku, kata Isa Al-Masih. Seisi rumahmu akan selamat. Nah, kita percaya dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Seisi rumah kita juga bisa selamat. Satu. Yang kedua, jangan terlalu khawatir hidup. Apa itu? Carilah dulu kerajaan sorga, maka semuanya akan dicukupkan. Jadi jangan karena duit pindah agama, karena ini. Tidak, cari dulu kerajaan sorga, nanti Allah akan cukupkan apa yang kita butuhkan. Kepastiannya adalah tidak ada yang sampai ke akhirat, tidak ada yang sampai ke sorga, tidak ada yang sampai kepada Allah Bapa di sorga, jika tidak melalui aku. Tidak satu buku yang pernah saya baca yang bisa menggaranti seperti itu. Tidak ada yang di dalam saya termasuk hobi membaca. Banyak saya buku-buku tentang buku suci lah ya Pak ya maksudnya. Tidak ada satu buku selain di dalam Alkitab, tidak ada yang menuliskan kepastian.
Tidak ada yang sampai kepada Allah Bapa di sorga. Tidak ada yang sampai. Tidak ada di bawah kolong langit ini nama lain. Nah loh. Dengan itu saya goyang, Pak. Ya, karena apa? Yang jelas pergumulan luar biasa. Anak istri, keluarga. Belum tahu. Bukan hal gampang itu, Pak. Jadi, Pak. Tapi karena saya juga melihat kenyataan kehidupan nih, mohon maaf. Umur kita kan gak ada yang langgeng abadi. Umur 100 tahun juga udah jarang. Padahal 100 tahun itu kan pendek. 100 tahun itu pendek, Pak. Karena ada tahun ke-200, tahun ke-300, nggak habis-habis itu tahun. Manusia yang habis, Pak. Manusia yang habis, ya kan? Nah, sementara umur kita nggak sampai 100 tahun. Bagaimana hidup kita yang diberikan Allah, diberikan Tuhan itu, yang jangkanya kita tidak tahu. Perenungan itu selalu ada. Iya, bermanfaat dan setelah kita mati mau jadi apa? Tadi kan kita ini hidup oleh karena diberikan Allah rohnya. Betul. Tadi kan marilah kita jadikan manusia serupa segambar dengan kita. Berarti kita dibentuk. Soal proses berkembang biaknya melalui pernikahan, yes, oke. Makanya sangat berbeda Isa Al-Masih. Bukan dari tanah, bukan dari tulang rusuk, bukan dari perkawinan oleh karena hawa nafsu, tapi dia karena kalimatullah. Firman Allah jadi manusia. Disebut terkemuka di dunia dan di akhirat. Nah, ada ayatnya lagi, Pak. Jadi saya mengacu nggak berani saya ngarang, tapi tertulis. Jadi artinya Pak Damanik setelah membaca Alkitab terkonfirmasilah seluruh pencarian itu. Nah, iya, baru saya berani-beranian, Pak. Masuklah bergereja di tempatnya orang Kristen. Saya belum tahu ya. Ternyata Kristen itu pun banyak mereknya. Denominasi. Jadi ada ini, ada ini, ada ini, bahkan banyak. Ada yang bahasa suku gitu ya. Tapi tujuannya sama gitu. Saya masuk bergereja sana sini. Tapi saya sudah rajin baca Alkitab, Pak. Jadi saya baca Alkitab terus membaca itu sampai ya boleh saya katakan kalau Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu itu sudah 3 kali saya baca, belum ratusan kali yang sepotong-sepotong 5 ayat, 10 ayat, 20 ayat di tengah. Tapi kalau yang runtun dia dari mulai Kejadian sampai Wahyu, 3 kali sudah saya baca. Selesai ya semua 66 kitab itu. Saya baca begitu. Lalu ada yang menggelitik hati saya. Kenapa kami bergereja hari Minggu ya? Padahal Alkitab ini ada 10 perintah Tuhan kalau nggak salah saya ya, Pak. Di dalam Keluaran 20 kali kalau nggak salah. Betul. Kalau nggak salah ya, Pak. Orang Kristen kadang-kadang ngaku Kristen tapi nggak menghafal dia. Jangan ada hal lain padamu. Bla 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 bla. Jangan kamu ciptakan patung untuk sejadi sesembahanmu. Mau di dalam air kan, mau di laut, mau di mana kan. Bla bla bla. Jangan sembarangan nyebut nama Allah. Ya. Ayat yang keempat itu, Pak. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Bla bla bla. Artinya orang yang datang ke rumahmu kah, binatangan apalah, jangan. Pokoknya ingat kuduskan hari Sabat. Selainnya kan no. Baru hormati orang tuamu, jangan berzina, jangan membunuh, jangan bersaksi palsu, jangan mencuri, jangan menginginkan rumput tetangga lebih. Seperti itu. Lengkap memang. Ya itu kan 10 hukum kalau kita bilang. Nah, lalu riwayatnya itu kan tangan Tuhan yang menulis di dalam 2 batu loh. 2 loh batu. Ya kan? Nah, ini Tuhan yang buat loh. Dan diterima oleh Musa. Iya. Nabi Musa lah kita bilang. Nah, disebut diterima oleh Nabi Musa, ya kan? Langsung dari tangan ingat Allah. Dan kuduskan hari Sabat. Saya baca kenapa sampai 3 kali, Pak. Saya pengen ketemu. Ingat kuduskan hari Minggu. Ternyata nggak ada, Pak. Yang dari Sabat. Nah bingung saya. Gimana ini gitu ya. Sementara orang Kristen ini banyak sekali. Iya bergereja. Denominasinya dan hari gerejanya beda-beda gitu ya. Saya nggak ngesalahin, cuman saya pengen, saya udah tua, Pak. Saya pengen terima Isa Al-Masih sebagai Tuhan, Yesus sebagai Tuhan, dan melakukan firman-Nya. Karena ada saya baca, Pak. Enyah langkau katanya, mampus enggak.
Kenapa? Ngaku-ngaku percaya kepada Isa Al-Masih, kepada Yesus Kristus, tapi tidak melakukan firman-Nya. Apakah firman Tuhan itu bisa diamandemen, bisa diubah seperti undang-undang buatan manusia oleh, ya mohon maaf ya, apa pendeta kah, apa atau pastor atau apalah, nggak ngerti apa petinggi gereja, apa bisa diubah itu firman Tuhan? Padahal firman Tuhan yang saya tahu ya dan amin. Ya, nggak bisa diubah-ubah. Nah, wah itu kan pemahaman perjanjian lama. Nah itu apa namanya, seolah-olah sudah disempurnakan, sudah direvisi, sudah amandemen perjanjian baru, seolah-olah seperti itu. Nah saya baca Pak, kalau Matius kan perjanjian baru Pak. Iya. Coba kita baca Matius 5 ayat 17, 18, 19. Kalau Matius perjanjian baru apa dia katakan? Janganlah kamu mengira, saya datang, kata Yesus, untuk menyediakan hukum Taurat. Ayat 18-nya, apalagi dia bilang itu Pak. Tidak satu titik, tidak satu iota sampai langit dan bumi lenyap. Bahkan dia yang menggenapinya. Modern enggak? Kalau begitu kuda ada perjanjian baru yang ngomong. Oh jadi dulu Pak Damanik agak... Karena tadi kan saya bilang saya agak suka-suka meneliti. Iya. Artinya sempat memang lama menguduskan hari Minggu. Lama. Sekarang sudah di hari Sabat. Ya sekarang saya bergereja dulu itu Pak. Saya bergereja belum dibaptis. KTP saya juga sampai sekarang belum Kristen. Jadi saya pengen kalau KTP kan mungkin seumur hidup ya. Iya, saya pengen terima Isa Al-Masih sebagai Tuhan dan ingin melakukan firman-Nya. Jadi jangan hanya mulut saya mengakui Isa Al-Masih adalah Tuhan, tapi tidak melakukan firman-Nya. Saya tetap aja bergereja hari Minggu. Salah menurut Alkitab. Karena nggak diubah di situ Pak, kecuali sudah diamandemen. Misalnya Undang-Undang Tenaga Kerja nomor 13 diganti menjadi nomor 9 misalnya. Berarti undang-undang terbaru adalah yang berlaku, yang lama udah nggak lagi. Lah ini kan firman Allah itu kan nggak ada yang diubah, nggak ada yang diamandemen. Berarti berlaku semuanya. Universal. Tidak ada yang dicabut, tidak ada yang dicabut, tidak ada yang dibatalkan. Maka yang tertulis saya lakukan. Apa itu? Tidak satu titik, tidak satu iota pun yang diubah. Maka berlaku. Nah apa itu tadi 10 perintah Tuhan? Ingat dan kuduskan hari Sabat. Saya ingin melakukan itu karena saya cinta kepada Yesus dan ingin melakukan firman-Nya. Kalau ada yang lain cinta kepada Yesus lalu tidak melakukan firman-Nya, urusan lo. Tapi kalau kamu ingin selamat, percaya kepada Yesus dan lakukan firman-Nya dengan benar. Jangan retorika bicara karena pintar bicara maksudnya, padahal sudah melanggar. Ingat kuduskan hari Minggu, Masya Allah. Perintah siapa itu? Emang ada tertulis? Nggak ada Pak. Yang ada ingat kuduskan hari Sabat. Karena itu tangan Tuhan langsung dan dipatenkan lagi tadi di dalam perjanjian baru. Yaitu tadi tentang Matius 5 ayat 17 itu. Tidak satu titik, tidak satu iota pun bisa dirubah. Sampai langit dan bumi lenyap. Jadi dalam pemahaman Pak Damanik sendiri mengenai hari Sabat ini, apakah sama dengan dulu sebelum mengenal Isa Al-Masih maksud saya? Oh, tidak terlalu kita perhatikan. Tidak terlalu perhatikan. Iya. Kalau sekarang bagaimana? Oh, sekarang pasti. Karena tertulis kan Pak. Nah, tadi saya katakan Pak, ilustrasi yang simpel-simpel aja. Iya. Mungkin orang tidak sependapat dengan saya, tapi saya itu pendapat saya bahwa kalau kita belikan sesuatu, ada buku petunjuknya, maka lakukan agar kamu berhasil mempergunakan apa itu. Beli TV, ada buku petunjuknya. Iya. Beli radio, beli handphone, ada buku petunjuknya. Buku petunjuknya itu lakukan dengan benar sehingga kamu berhasil melakukan dengan benar. Nah, kalau Kristen, apa buku petunjuknya Pak? Buku tuntunannya apa? Alkitab. Alkitab, apa kata Alkitab? Jadi saya mau tanya lagi nih Pak Damanik ya. Ya. Ini kan salah satu nih. Ya. Yang Pak Damanik barangkali temukan. Ada nggak hal-hal lain lagi yang barangkali melengkapi lah saya katakan? Oh ada ya. Apalagi contohnya? Saya mau katakan seperti itu. Setelah saya sudah baca dan bertanya ke sana kemari, tentu keputusan akhir ada pada saya. Iya. Tentu saya tanya batin saya dan saya berdoa minta kekuatan dari Roh Kudus, saya minta kepada Tuhan.
saya dibaptis di Advent. Walaupun sudah puluhan tahun saya bergereja sebelum dibaptis di berbagai denominasi tadi kata Bapak itu, ya, gitu. Jadi sudah pernah dibaptis sebelumnya? Oh tidak, belum. Ya belum. Cuman saya memutuskan mau terima Yesus dan melakukan firman-Nya di mana ya? Lalu saya tanya-tanya, emang yang bergereja hari Sabat, hari Sabtu itu ada enggak sih? Di mana, siapa? Ada, kata teman. Namanya Advent. Oh, Advent. Ya sekarang zaman maju, Pak. Di daerah mana kita tinggal, cari di Google di daerah mana ada gereja Advent, kan? Dapat. Nah, kita ke situ. Ya udah. Jadi yang semakin menguatkan ada di dalam Imamat 11. Oh, ini pencarian selanjutnya. Iya. Imamat 11. Iya. Supaya kita suci dan kudus di dalam Tuhan, jangan kita hanya mulut mengaku percaya kepada Tuhan tidak melakukan firman-Nya. Ya jangan sembarangan kita makan yang Tuhan tidak berkenan. Orang Kristen yang benar menurut Alkitab dan menurut pemahaman saya. Kalau menurut pemahaman Bapak dari Alkitab juga Bapak nanti berayat ke saya, itu halal buat Bapak, urusan Bapak. Tapi Bapak jangan menghakimi kalau saya nggak makan daging babi, nggak makan daging anjing, saya nggak makan udang, nggak ngerokok, nggak ngopi. Bapak jangan menghakimi saya. Bapak nanti misalnya dari Alkitab juga Bapak berkhotbah kepada saya. Pemahaman Bapak itu pemahaman saya. Tertulis soalnya. Tertulis Pak, haram itu bagimu, kejijikan itu bagimu. Itu firman Tuhan. Dan saya satu Pak, mohon maaf kalau saya salah. Saya baru menjadi orang Kristen. Tetapi pemahaman saya ada begini, bahwa yang tertulis di dalam Alkitab itu tidak seluruhnya firman Tuhan. Ini penelitian saya. Saya mau kasih contoh. Kalau tadi saya katakan Matius 5 ayat 17, 18, 19, itu firman Tuhan. Janganlah kamu mengira bahwa saya datang untuk menyadakan hukum Taurat dan kitab-kitab para nabi sebelumnya. Itu firman Tuhan. Karena Isa sendiri yang bilang kan? Ya, tapi kalau dibilang Matius 1 ayat 1, riwayat silsilah Yesus. Itu bukan firman, Pak. Muridnya atau orang yang mencatat riwayatkah? Kemanusiaannya. Silsilah kehidupannya. Anaknya ini, Syanu, ini, anu, sampai 14 keturunan. Itu bukan firman. Menurut saya, mohon maaf kalau saya salah. Ya. Tapi kalau menurut saya itu bukan firman, tapi itu silsilah keturunan, 14 keturunan, silsilah Yesus. Garis keturunan. Masa itu firman, Pak? Itu dituliskan tentang silsilah, bukan firman. Informasi. Ya. Tetapi kalau disebutkan tadi, tidak ada yang sampai kepada Allah Bapa di sorga. Itu firman itu, Pak. Jika tidak melalui aku. Jika kamu melihat aku, berarti kamu telah melihat sorga, telah melihat Bapa di sorga. Itu firman, Pak. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kesaksian yang luar biasa dari Bapak Damanik. Dan marilah kita terus bersafaat, berdoa agar semakin banyak orang diselamatkan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Nya ketika menjamah setiap pribadi di dalam hidup mereka masing-masing. Bisa-bisa Tuhan datang dalam bentuk firman, bisa-bisa Tuhan datang dalam bentuk mimpi dan penglihatan, bisa juga Tuhan datang dalam setiap peristiwa apapun di dalam hidup setiap manusia yang membutuhkan keselamatan yang kekal. Dan disinilah kasih Tuhan ya, bekerja di dalam Roh Kudus yang begitu kuat, menembus ruang dan waktu, dan kita melihat orang-orang yang dahulunya menjadi pembenci Kristus, membenci kekristenan, akhirnya bertobat, lahir baru, dan mengasihi Tuhan, dan mengasihi sesama. Baik Bapak Ibu dan teman-teman semua, teruslah bersafaat, teruslah berdoa, bersaksi, dan menjadi berkat besar bagi banyak orang, dan tetaplah semangat di dalam Tuhan, sebab Tuhan merindukan kita menjadi berkat besar bagi banyak orang, dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan beserta kita, memberkati kita sekarang dan sampai selama-lamanya, di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.